warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ratu Wulandari dengan NIM 25157201014 dengan prodi Sistem Informasi. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan paragraf dengan judul tema bebas. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ada paragraf deskripsi, paragraf narasi, ada paragraf persuasif, ada paragraf argumentasi, dan yang terakhir itu eksposisi. Yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu secara detail sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, dan mendengarkan suatu objek yang telah kita jelaskan. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh teks paragraf deskripsi, yang dimana saya akan mengambil judulnya yaitu Kesibukan Pasar di Kendari. Pasar pagi di Kendari selalu menjadi pemandangan yang hidup dan penuh warna setiap harinya. Deretan lapak sayur, ikan segar, dan rempah-rempah berjajar rapi di sepanjang lorong pasar Kendari. Para pedagang berseru menawarkan dagangan mereka dengan suara khas lantang logat Kendari. Aroma ikan bakar dan bumbu dapur menjadi satu, mengunggah selera siapapun yang melintas. Ibu-ibu rumah tangga tampak sibuk memilih makanan mereka untuk keluarga terbaik mereka, yang dimana mereka menawar harga dengan penuh semangat. Gerobak motor pengangkut barang sesekali melintas di tengah keramaian. Suasana pasar di Kendari bukan sekedar tempat jual beli, melainkan ruang sosial tempat warga saling menyapa, berbagi cerita, dan kebersamaan sebagai ciri khas kota Kendari ini. Baik, itulah tadi teks yang saya bacakan, yang dimana kita bisa lihat paragraf deskripsi ini kan dia menggambarkan suatu secara detail seolah-olah pembaca ini bisa melihat, mendengar, dan merasakan suatu objek yang kita jelaskan. Nah, di situ tadi di bagian deretan lapak sayur, ikan segar, dan rempah-rempah berjajar rapi di sepanjang lorong pasar, yang dimana aroma ikan bakar dan bumbu dapur itu menjadi satu, mengunggah selera siapapun yang melintas. Nah, di situ kan kita bisa seolah-olah merasakan dan melihatnya. Dan itulah contoh teks deskripsi. Kita akan lanjut ke teks narasi. Baik, yang kedua yaitu ada paragraf narasi, yang dimana paragraf narasi adalah menceritakan suatu kejadian secara berurutan, yang dimana saya mengambil judul Ketika Listrik Padam di Malam Hari. Malam itu, tiba-tiba seluruh rumah gelap gulita. Listrik padam tanpa peringatan, seperti yang sudah beberapa kali terjadi di lingkungan Roni di Kendari. Ia bergegas mengambil lilin dari laci dapur sambil tersandung di kegelap. Tetangga-tetangga pun mulai keluar rumah, duduk di teras sambil mengipasi diri karena kipas angin tak lagi berputar. Anak-anak yang tadinya main HP atau menonton televisi kini berlarian di halaman. Justru terlihat lebih gembira. Pak RT pun berjalan dari rumah ke rumah memastikan semua warga baik-baik saja. Tanpa disadari, momen gelap itu justru mengumpulkan warga yang biasanya sibuk sendiri-sendiri. Mereka sekarang tertawa, bercerita, dan mengobrol hingga larut. Roni pun tersenyum. Kadang giliran listrik padam justru menjadi momen paling hangat di lingkungannya. Itulah tadi ciri-ciri contoh teks paragraf narasi, yang dimana dia itu ada menceritakan suatu kejadian secara berurutan, yang dimana di situ ada tokohnya, ada alurnya, ada tempat dan waktu. Yang ketiga yaitu paragraf persuasif, yang dimana paragraf persuasif yaitu paragraf yang mengajak atau membujuk pembaca melakukan sesuatu yang fakta, yang dimana saya mengambil judul Hentikan Kebiasaan Buang Sampah Sembarangan di Jalan. Hampir setiap hari, kita menyaksikan sampah berserakan di pinggir jalan, got mampet penuh plastik dan bau tak sedap menguar dari tumpukan sampah yang tidak pernah diangkut tepat waktu.
Ini bukan masalah pemerintah semata, ini masalah kita bersama sebagai warga Kendari. Kebiasaan membuang sampah dari dalam kendaraan atau menumpuk sampah di depan rumah orang lain adalah tindakan yang merugikan seluruh lingkungan. Banjir kecil yang sering melanda ganggang sempit saat hujan deras sebagian besar disebabkan oleh saluran air yang tersumbat sampah. Marilah kita memulai dari diri sendiri. Sediakan tempat sampah di rumah, ajari anak-anak atau orang-orang sekitar membuang sampah pada tempatnya, dan berani menegur orang dengan sopan jika melihat orang itu melanggar atau membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas pembersihan. Itulah tadi saya membacakan teks paragraf persuasif yang dimana dia mengajak atau membujuk pembaca, yang dimana kalian bisa dengar sendiri tadi saya sempat membacakan seperti begini. Marilah kita mulai dari diri sendiri. Jadi ada katalah mari, yang dimana itu adalah kalimat paragraf persuasif yang mengajak atau membujuk pembaca. Yang keempat adalah argumentasi, yang dimana paragraf argumentasi yaitu menyampaikan pendapat yang disertai bukti fakta atau alasan yang logis, yang dimana kita bisa meyakinkan pembaca bahwa pendapat kita itu benar. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh teks paragraf argumentasi, yang dimana judulnya tawuran pelajar tidak menyelesaikan masalah. Tawuran antar pelajar masih menjadi persoalan serius yang sering terjadi di berbagai sudut kota, yaitu salah satunya di kota Kendari. Banyak yang beranggapan bahwa tawuran adalah bentuk keberanian dan solidaritas terhadap kelompok. Namun, pandangan itu sangat keliru. Tawuran tidak pernah menghasilkan solusi atas permasalahan apapun. Justru hanya menciptakan korban, kerusakan, dan trauma yang berkepanjangan. Pelajar yang terlibat tawuran berisiko dikeluarkan dari sekolah, berurusan dengan hukum, dan bahkan kehilangan nyawa. Energi dan semangat muda harusnya disalurkan ke hal-hal yang positif, seperti olahraga, seni, atau prestasi akademik. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan karakter pelajar. Keberanian sejati bukan dibuktikan di jalanan, melainkan melalui prestasi dan akhlak yang baik. Itulah tadi teks paragraf argumentasi yang saya telah bacakan, yang dimana saya menyampaikan pendapat saya bahwa tawuran itu tidak menyelesaikan masalah. Karena di beberapa orang tertentu ada yang beranggapan bahwa tawuran itu menyelesaikan masalah. Dan di sini argumen saya bahwa tawuran itu sangat tidak menyelesaikan masalah karena terdapat kerugian dan bisa saja hal-hal semangat mereka itu kita ubahnya jadi hal-hal positif yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah paragraf eksposisi, yang dimana paragraf eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menyampaikan, atau memaparkan suatu informasi, pengetahuan, atau gagasan kepada pembaca berdasarkan fakta aktual. Yang dimana saya mengambil judul Macet Sore Hari di Jalan Protokol Kendari. Kemacetan sore hari di jalan utama Kendari yang sudah menjadi pemandangan rutin yang dirasakan hampir seluruh warganya. Fenomena ini umumnya terjadi antara pukul 4 hingga 6 WITA saat jam pulang kerja dan pulang sekolah berlangsung bersamaan. Kendaraan pribadi yang terus-menerus menambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pelebaran jalan yang memadai. Selain itu, parkir liar di badan jalan dan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar turut memperparah arus lalu lintas. Tidak jarang pengendara motor nekat naik ke trotoar demi menghindari kemacetan yang justru
membahayakan pejalan kaki. Solusi jangka panjang seperti peningkatan transportasi umum, penerbitan parkir liar, dan kesadaran berlalu lintas yang lebih baik sangat dibutuhkan agar kemacetan di sore hari pada Kendari ini bisa perlahan teratasi. Jadi eksposisi ini atau teks yang saya ambil, dia cuma memberikan informasi terhadap kemacetan sore di Kendari. Baik, itulah tadi 5 jenis paragraf yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bila ada salah kata atau penggunaan bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're